Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Yuni. Menara doa Zoom dibuka pukul 9, 19, dan 20.15 WIB setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama menara Zoom ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Menara doa pelayan jemaat diadakan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pukul 19 WIB via Zoom. Link akan dibagikan melalui WA grup pelayan jemaat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan diadakan setiap hari Kamis pukul 14 WIB melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mesbah keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 WIB melalui YouTube Gihon TV. Doa puasa diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 10 WIB melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Sekolah minggu online atau gereja anak dimulai pukul 6 WIB, dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah remaja GBI Gihon tanggal 3 Oktober 2021 pukul 9.30 WIB di Hotel Grand Elite lantai 2 dapat juga diikuti melalui Zoom. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Gimin. Donor darah diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Hotel Grand Elite pukul 8 sampai dengan selesai. Informasi ibadah raya terhitung tanggal 10 Oktober 2021 dengan jam ibadah sesi 1 pukul 7 sampai dengan 8.30 WIB, sesi 2 pukul 9 sampai dengan 10.30 WIB, sesi 3 pukul 11 sampai dengan 12.30 WIB, sesi 4 pukul 16.30 sampai dengan 18 WIB, sesi 5 atau ibadah youth pukul 18.30 sampai dengan 20 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Sabat, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, saudara. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya, saudara, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Percaya, katakan amin, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau mengurapi setiap kami, bahkan umat-Mu yang di rumah-rumah, Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu mengalir atas setiap kami. Hadirat-Mu penuh di rumah-rumah, Tuhan. Dan kami percaya, Bapa, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ya Aba. Terima kasih, Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Biar musik saja, mari sembah Dia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan Bapa, kasih setia kepadamu. Tuhan yang baru, Kau sediakan segala yang kasih. Dengan apa kami balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku kami datang menyembahmu Tuhan. Shandara labata karala bayara labara 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 yara labas shandara labata karala baba 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 ora labas shandara labala bala 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 dengan apa kan ku segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama bawa syukur kita di hadapan Tuhan, saudara. Bersyukurlah buat kebaikannya, buat kasih setianya dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu. Apa yang Kau perbuat
berikan cinta-Mu Tuhan. Biarlah hati kami melekat kepada-Mu, menyembah-Mu. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu Yesus Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang memberikan nyawanya bagi kami. Tidak dapat kami balas Tuhan, tapi biarlah hati kami melekat kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kudus, kuduslah Tuhan di tempat yang maha kudus. Mari terus bangun saudara tahtanya di atas setiap puji-pujian kita. Dia yang bertahta di atas pujian umat-umatnya. Terus puji Dia saudara. Haleluya. Kau agung, Kau besar, tiada yang seperti-Mu. Mulia, perkasa dalam segala perbuatan-Mu. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat, kasih-Mu melimpah. Oh, mari sama-sama katakan saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Mari sekali lagi katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Yes Lord, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita,
besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan kami mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu Tuhan sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu Tuhan mengatasi langit, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih-Mu bagi bangsa kami, kasih-Mu atas pemerintahan bangsa kami. Kami percaya kekuatan hikmat Tuhan turun atas bangsa kami, atas pemerintahan bangsa kami, sehingga pemerintahan bangsa kami mampu Tuhan untuk melakukan terobosan demi terobosan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat pemulihan segala sesuatu Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Ekonomi bangsa kami dipulihkan, perekonomian bangsa kami dibangkitkan, bahkan kesehatan juga dipulihkan atas bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah keamanan surga turun atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Khususnya hari-hari ini Tuhan, kami berdoa buat Papua Tuhan. Kami berdoa buat pelaksanaan PON yang diadakan di Papua. Kami minta keamanan surga turun atas Papua. Segala bentuk hal-hal yang akan mengancam stabilitas keamanan di bangsa kami, baik itu radikalisme, terorisme, separatisme Tuhan, kami katakan berhenti saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Indonesia aman, Indonesia kondusif, Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami bagi pemimpin-pemimpin rohani kami, bagi hamba-Mu Pak Niko dengan keempat wakilnya, hamba-Mu Bapak Gede Widiada dengan ketiga wakilnya. Kami percaya urapan Tuhan mengalir, hikmat pewahyuan Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini. Pakai lebih lagi dengan dahsyat dan luar biasa, untuk hamba-Mu ini boleh membawa umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk umat Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat, mereka mendapatkan kekuatan pengharapan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan Tuhan, pewahyuan Tuhan juga mengalir atas hamba-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu boleh membawa umat-Mu menjadi umat yang semakin serupa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, sorakan haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Kita mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita saudara. Haleluya.
tepuk tangan di hadapan Tuhan, saudara. Saudara yang di rumah-rumah, boleh bangkit berdiri bersama-sama, come on. Ini setiap kami Tuhan bersama dengan umat-umat-Mu, membawa pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Wow, wow. Ayo sama-sama saudara katakan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Ayo sama-sama lambaikan tangan saudara. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Come on. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Lambaikan tangan saudara. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu. Yesusku, Yesusku. tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ayo umat-umat Tuhan katakan, ku teringat. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Haleluya. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Mari sama-sama lambaikan tangan saudara. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Come on. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu. Yesusku, Yesusku. tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Mari sama-sama katakan saudara. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu. Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hanya
tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Selamanya dekatku, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu selamanya, tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, dan akan bertumbuh 100 kali ganda. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucap syukur kalau hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di sini merayakan Tuhan. Kita bersukacita oleh karena Tuhan. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Nah, mari persiapkan perjamuan kudus kita, karena setelah firman Tuhan kita akan bersama-sama untuk melaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan. Saya berikan tema integritas jemaat, hidup menjadi kesaksian. Sebelumnya saya ucapkan selamat memasuki bulan Oktober 2021, kiranya di bulan ini saudara dan saya semua diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Nah, bulan Oktober merupakan bulan misi dan penginjilan bagi seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Gihon, Rayon 12. Mari kita bersiap-siap, bukan hanya Oktober saja kita bermisi dan mengabarkan kabar baik, tapi setiap hari, setiap waktu. Nah, bicara tentang misi dan penginjilan adalah melaksanakan dan menuntaskan amanat agung. Bapak Ibu, mari saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam 2 Korintus 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman-Nya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis memastikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi kesaksian, itu adalah kerinduan daripada Tuhan, memilih kita, memberi anugerah keselamatan kepada kita, supaya keselamatan itu tidak berhenti pada kita, tetapi kita dapat memberitakan kabar itu kepada orang lain, sehingga orang lain yang menerima kabar baik itu, mereka juga membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima anugerah keselamatan. Nah, sebab itu, maka kita harus paham bahwa setiap kita harus memahami bahwa kita mempunyai tugas dan kewajiban sebagai saksi Kristus. Kita juga harus memahami bahwa kita dapat menjalani kehidupan yang berkualitas seperti Yesus. Hidup kita bukan biasa-biasa dan menunggu waktu kematian, tapi hidup kita isi berkualitas seperti Yesus Kristus. Dan agar setiap kita juga dapat hidup berintegritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hidup itu menjadi kesaksian? Nah, kalau kita melihat kata kesaksian itu berasal dari kata saksi, yaitu menjadi saksi rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Mengenai apa? Mengenai kebenaran Injil. Apa yang kita saksikan kepada orang lain menyatakan apa yang kita alami melalui kuasa Roh Kudus. Misalnya, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, itu yang kita saksikan. Pertolongan Tuhan Yesus kepada kita, perbuatannya yang besar dalam hidup kita, itu yang kita saksikan. Kita tidak melebih-lebihkan atau juga kita tidak mengurang-ngurangkan. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang kita saksikan. Namanya juga saksi. Jadi harus menyaksikan apa yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita menjaga diri dan menjadi kesaksian? Yang pertama, Tuhan memberi petunjuk kepada kita agar kita itu menjaga hati. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita harus menjadi saksi apa yang sudah kita baca, dengar, alami tentang Kristus Yesus. Sekali lagi tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangkan. Maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini banyak orang percaya itu bersaksi yang tidak benar. Artinya apa? Tidak benar. Dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk pencitraan. Dengan tujuan apa? Motivasi-motivasi yang lain. Supaya dia lebih dihargai, supaya dia lebih dihormati dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya selalu memberikan nasihat kepada kita semuanya. Jangan cepat kagum dengan kesaksian hamba Tuhan tertentu, orang-orang Kristen tertentu. Namun perhatikan kehidupan pribadinya dan kehidupan keluarganya. Orang bersaksi, tetapi kita tidak tahu kehidupan pribadinya. Apakah antara kesaksiannya dengan kehidupan pribadinya seimbang atau tidak? Oleh sebab itu, kita tidak cepat-cepat bangga, wah ini hebat ya kesaksiannya. Tapi perhatikanlah kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya. Karena hari-hari ini banyak hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen juga. Kalau khotbah sangat menarik, kalau bersaksi luar biasa. Namun kehidupannya hancur-hancuran. Oleh sebab itu mari kita sebagai seorang saksi menyaksikan sesuatu yang kita alami itu yang sebenar-benarnya. Tidak lebih, tidak kurang, saudara.
Itu yang kita saksikan. Bukan untuk mencari kemuliaan sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Untuk apa kita bersaksi tentang Yesus kalau untuk kemuliaan kita sendiri? Tentu kita bersaksi tentang Yesus supaya Yesus yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga hati. Kenapa mesti hati kita jaga, Bapak Ibu? Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Dari hati inilah terpancar kehidupan kita. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini dia Bapak Ibu. Hati itu pusat kehidupan kita. Jadi kalau kita jaga hati kita dengan firman Tuhan, kita jaga hati kita melalui doa, pujian, dan penyembahan, maka apa yang keluar dari mulut kita itu menggambarkan Kristus. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sebagai seorang yang menyaksikan daripada Kristus itu. Dan kita sebagai orang percaya, hidup adalah untuk menyaksikan perbuatan Allah yang luar biasa, yang besar. Nah, dalam hal apa saja hati kita perlu dijaga. Ini penting Bapak Ibu. Yaitu apa? Menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, ini penting Bapak Ibu. Keinginan daging itu membuat hati kita tidak terjaga. Apa saja keinginan daging itu? 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Tapi juga kita menjaga hati dari apa? Menjauhkan diri dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Jadi kembali lagi diingatkan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, berarti dari diri kita sendiri. Nah, kalau hati kita tidak jaga, maka yang keluar adalah ini. Keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, kemudian keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang keluar dari hidup kita. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, untuk kita hidup menjadi kesaksian, kita perlu kuasa Allah. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Bapak Ibu, kita menyaksikan kehebatan Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan. Itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Sebab itu kita perlu persiapkan diri dengan baik. Karena kesaksian itu sesuatu yang rohani. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 kan. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sekali lagi saya mau katakan, menjadi saksi bagi Yesus tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Namun perlu kuasa Roh Kudus. Ingat di situ dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Berarti saksiku ini kan kita sebagai surat Kristus yang terbuka dalam hidup kita. Apapun yang kita katakan, maka orang akan melihat siapa diri kita. Bapak Ibu boleh membungkus, boleh pencitraan, tetapi suatu saat Tuhan akan buka seluruhnya. Kenapa? Karena kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, seperti firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca. Oleh sebab itu, menjadi saksi bagi Tuhan Yesus itu tidak dapat dengan kekuatan sendiri. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Nah, di sana dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, dengan teknologi yang sekarang ada, Tuhan memberikan kesempatan emas bagi kita untuk menyaksikan Tuhan Yesus itu sampai ke ujung-ujung bumi.
Kalau dahulu dibatasi oleh karena transportasi, biaya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, Bapak Ibu punya media sosial, ya, dengan platform-platform yang sekarang ada, kita dapat memberitakan kabar baik melalui platform Zoom, katakan seperti itu. Melalui WA, call, kita dapat berkomunikasi dengan saudara kita, teman kita, kerabat kita yang ada jauh di Eropa, di Amerika, mau di mana saja. Tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi lagi dengan dana. Dengan cara demikian kita dapat memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Nah, yang ketiga, hidup menjadi kesaksian. Kita perlu roh yang menghidupkan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu, bagian kita adalah menjadi saksi. Bagian kita adalah bersaksi. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami, kita saksikan kepada orang lain tanpa mengurangkan dan tanpa menambah-nambahkan. Tapi bagian Roh Kudus adalah menghidupkan. Yang dapat membuat seseorang lahir baru bukan karena kehebatan kita menyampaikan firman Tuhan. Bukan kehebatan kita menyaksikan, wah Yesus itu dahsyat luar biasa. Tapi yang membuat orang itu lahir baru, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Roh Kudus. Roh yang menghidupkan. Jadi Roh Kudus ini tokoh utama yang turut bekerja di dalam hati setiap pendengar kesaksian kita. Agar orang yang mendengar dan menanggapi kesaksian kita tentang Tuhan Yesus menjadi percaya. Maka Roh Kudus akan menghidupkan dan melahirbarukan. Nah, sebab itu Paulus menasihatkan agar kita tidak bangga dengan hasil pelayanan kita. Tidak mencari keuntungan karena Injil atau puji-pujian yang sia-sia. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membuat kita berhasil. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, dipercayakan banyak hal oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita. Ingat, Roh Kudus adalah tokoh utama yang turut bekerja di dalam hati setiap pendengar kesaksian kita. Roh Kudus adalah tokoh utama yang turut bekerja di dalam hati setiap pendengar daripada khotbah-khotbah kita. Dia yang utama di dalam hidup kita, bukan kehebatan kita. Jadi tidak ada kebanggaan kita. Saya kadangkala sedih untuk mendengar, melihat kalau ada orang mengklaim, oh ini adalah hasil kerja keras saya. Di mana kerja kerasnya ya? Kalau di perusahaan barangkali iya. Tapi itu pun juga saya jadi ragu. Kenapa? Karena kalau kita berhasil di sebuah perusahaan tertentu, bukan karena Anda sendiri yang bekerja, tapi ada satu tim yang bekerja. Coba Anda sendirian bekerja di satu perusahaan besar tanpa ditopang oleh tim yang lain. Apakah Anda mampu? Enggak. Di dalam satu organisasi juga demikian. Mengklaim bahwa ini adalah hasil kerja saya. Bukan. Tapi adalah ada tim. Nah, tim itu dapat bekerja bersama-sama karena ada unity, ada kesatuan. Ada satu ikatan roh di dalamnya. Satu tujuan, satu cita-cita, satu kerinduan, itu yang terjadi. Apalagi di dalam pelayanan. Tidak ada dasar untuk kita klaim bahwa ini adalah hasil kerja keras saya. Tidak ada. Tokoh utamanya adalah yang membuat kita dipercaya banyak hal oleh Tuhan adalah Roh Kudus. Yang membuat orang itu lahir baru juga karena Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita di bulan misi dan penginjilan ini menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus.
Sekali lagi menjadi saksi, menyaksikan apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang kita saksikan tanpa melebih-lebihkan, tanpa juga mengurang-ngurangkan. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Hidup menjadi kesaksian mempunyai makna. Yang pertama apa? Perubahan sifat dan hidup seperti Yesus Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi menjadi kesaksian bagi Tuhan Yesus itu bukan kehebatan kita berkhotbah, bukan kehebatan kita menginjil, bukan kehebatan kita melayani, tapi apa? Perubahan sifat dan hidup seperti Yesus Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, dapat dilihat oleh semua orang. Oh, dulu sebelum saya percaya kepada Yesus, saya begini, ya, karakter saya itu jahat, saya suka nipu begini. Tapi setelah saya terima Yesus, perubahan terjadi dalam hidup saya. Yang dulu jahat, sekarang saya sudah tidak jahat lagi. Yang dulu suka mencuri, sekarang sudah tidak mencuri lagi. Jadi yang pertama dilihat itu adalah perubahan sifat. Tapi yang kedua adalah menyaksikan apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini, jadi sebenarnya menjadi kesaksian itu kita tidak perlu terlalu muluk-muluk begitu. Wah, saya mesti harus sekolah dulu, lulus STH atau MTH atau DTH, baru saya menjadi kesaksian. Oh tidak Bapak Ibu. Ketika perubahan sifat itu terjadi dalam hidup kita, tunjukkan Anda itu sudah berubah karena Tuhan Yesus. Kemudian apa? Apa yang kita alami setiap pagi, setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita melalui kebaikannya, kasihnya, pertolongannya, penyediaannya. Sama seperti kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sementara banyak orang terpapar, mungkin kita juga terpapar, tapi Tuhan tolong. Kemudian di tengah-tengah badai ekonomi yang begini hebatnya, banyak orang yang mengalami badai tersebut dan terpelanting mereka. Tapi Tuhan tolong kita. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai penutup, saya akan menyaksikan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada saya. Nah, pertama adalah bagaimana saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus mungkin berbeda dengan saudara yang alami. Karena saya belajar dari Alkitab, ternyata perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus atau encounter dengan Tuhan Yesus itu berbeda-beda setiap orang. Contohnya Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui satu cahaya yang begitu menyilaukan matanya sampai matanya buta, ya tidak melihat selama 3 hari dan setelah itu Tuhan pulihkan kembali. Itu caranya Paulus untuk berencounter dengan Tuhan Yesus. Nah, saya encounter dengan Tuhan Yesus melalui sebuah mimpi dan penglihatan. Kejadiannya pada tanggal 25 Desember tahun 1986 di kota Jakarta. Waktu itu saya masih keyakinan yang lama, Bapak Ibu. Jam 5 pagi seperti biasa saya berdoa menurut keyakinan saya yang lama. Nah, di tengah-tengah saya berdoa tersebut, seperti mimpi, seperti penglihatan. Kan, kalau namanya doa kan tidak mungkin mimpi, tapi itu seperti penglihatan. Makanya saya gabung antara mimpi dan penglihatan. Karena saya belum mengenal istilah pada waktu itu, penglihatan itu belum kenal, karena saya masih punya keyakinan yang lama. Nah, saya diajak ke satu taman yang begitu indahnya. Dan di taman itu banyak orang bermain-main dan mereka berpakaian putih-putih. Mereka sangat bersuka cita di taman itu. Dan saya itu menelusuri trotoar yang ada di taman itu, saudara. Dan akhir daripada trotoar itu ada sebuah pintu dan saya ketuk pintu itu. Keluarlah seseorang berpakaian seperti yang pernah saya lihat gambarnya, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Kan saya tahu Tuhan Yesus itu dulu dari gambar yang saya lihat di kalender dan lain sebagainya. Nah, ketika saya berjumpa dengan
orang yang saya tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saya katakan, boleh enggak saya masuk ke dalamnya? Kamu belum boleh masuk ke dalam dari setelah taman ini. Tapi kalau kamu bermain-main di taman ini, boleh. Kapan saja kamu menghendaki, kamu boleh bermain-main di taman ini. Nah saudara, akhirnya ya saya bermain-main dengan orang-orang yang ada di taman itu. Hati saya bersuka cita. Dan kemudian jam 5 saya doa, jam 7 saya selesai. Rupanya 2 jam saya jalan-jalan di taman itu. Nah, semenjak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, hati saya gelisah. Dan saya telepon teman saya, hari ini kan hari Natal, saya mau pergi ke gereja, tapi di mana gereja? Orang saya keyakinannya berbeda. Akhirnya saya ditunjukkanlah GPDI Jalan Ketapang di Jakarta. Itu di Gajah Mada Plaza itu, saudara, disitulah Jalan Ketapang. Sore-sore saya berangkat sendirian menuju ke GPDI Jalan Ketapang. Saya duduk paling belakang, kenapa? Karena saya sendirian, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekali lagi keyakinan saya masih keyakinan yang lama. Kemudian saya ikuti prosesi daripada ibadah Natal. Wah, saya pikir luar biasa ya. Dari awal saya ikuti itu saya sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda ya. Saya tidak pernah merasakan sebelumnya seperti itu. Ya kalau sekarang saya boleh sebut hadirat Tuhan, saudara. Kalau dulu kan saya tidak tahu itu hadirat Tuhan atau apa, saya tidak kenal itu. Sampai kepada pastornya itu khotbah. Saya ingat betul waktu itu yang khotbah adalah Pendeta Mande. Beliau ini kan senior dari GPDI, saudara. Beliau yang khotbah. Satu firman Tuhan yang saya tidak pernah lupa, itu yang membuat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudara, firman Tuhan itulah yang membuat saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan waktu itu, Pendeta Mande berkata, di antara saudara yang hadir, hari ini, Yesus itu lahir di dalam kehidupanmu. Saudara, hati saya begitu bersuka cita, itu saya orangnya. Yesus itu lahir di dalam hidupku. Semenjak itulah saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya menerima anugerah keselamatan. Dan kemudian saya dimentor oleh ketua pemudanya, saudara. Saya masih ingat sekali namanya. Yaitu Insinyur Subiantoro, saudara. Itu yang mementor saya. Sampai akhirnya Tuhan itu membawa saya pindah dari Jakarta, dipindahkan saya ke Surabaya, dipindahkan ke Malang, sampai dipindahkan ke Pekanbaru ini. Saya tidak pernah bermimpi untuk percaya kepada Yesus. Saya juga enggak pernah bermimpi, tidak pernah merencanakan sedikit pun untuk menjadi hamba Tuhan. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter, tetapi ujung-ujungnya menjadi hamba Tuhan. Bukan karena gagal. Itulah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Rancanganmu, bukan rancanganku. Rancanganku ini memberikan kepadamu apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk menyediakan bagi kamu masa depan yang penuh harapan. Dan saya tahu, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, saudara, itu adalah encounter saya dengan Tuhan Yesus. Nah kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan lagi dengan pribadi saya, saudara? Saudara, Tuhan Yesus itu pernah menyembuhkan sakit penyakit saya, yaitu urat punggung terjepit, saudara. Dimana kalau menurut pemeriksaan dokter, ini dokternya ada di Pekanbaru, namanya Dr. Meli, saudara. Wah, saya kurang lebih 3 bulan menderita karena sakit urat punggung terjepit, saudara. Tidur susah, jongkok susah, duduk susah, bangun susah, jalan susah. Sampai akhirnya pemeriksaan melalui MRI di Jakarta. Waktu itu di Pekanbaru, rumah sakit belum menyediakan MRI, saudara. Jadi saya mesti ke Jakarta. Dan setelah saya di MRI, hasilnya keluar, saya diberikan satu briefing oleh dokter yang menangani MRI. Dan saya dikatakan bahwa saya positif. Jalan keluarnya adalah operasi.
Saudara, tentu saya sedih. Saya pulang, saudara, naik pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru, hati saya sedih. Tuhan, selama 3 bulan, sesuatu yang aneh terjadi dalam hidup saya. Sementara jemaat itu banyak yang telepon, minta didoakan. Jemaat banyak engkau sembuhkan, tapi aku belum engkau sembuhkan. Tapi aku mengucap syukur padamu Tuhan, karena aku masih hidup sampai saat ini, walaupun belum disembuhkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan kami dari Jakarta menuju Pekanbaru, ya saya itu mau ke belakang saudara, ya karena cuacanya agak dingin begitu, saya ke belakang. Dengan tertatih-tatih, dengan begitu berat saya jalan saudara. Pada waktu saya duduk kembali ke tempat duduk saya itu, punggung saya berbunyi, krak begitu. Saya pikir ini sakitnya tambah parah. Disitulah Tuhan melakukan mujizat kesembuhan. Sampai detik ini, saya disembuhkan oleh Tuhan saudara. Nah itu pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Ya, sampai di Pekanbaru saya perlihatkan hasil MRI saya dengan Dr. Meli, saudara. Dan beliau mengatakan, ini memang positif, hasil MRI-nya Bapak positif. Jadi harus dioperasi. Bapak mau di mana dioperasi ini? Tinggal pilih aja, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di mana. Saya katakan, enggak, saya sudah enggak sakit lagi. Bener nih, enggak sakit. Dan akhirnya saya dites ya, punggung, ya ditekuk gitu, tangan, kaki semuanya dites. Dia tersenyum. Gak sakit Pak, gede? Enggak. Sekarang pulang saja sudah. Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu pengalaman pribadi saya, saudara. Nah, ini adalah kesaksian-kesaksian yang mana saya sendiri alami peristiwa itu. Nah, itu sebabnya kesaksian itu adalah dari Roh, saudara. Apa yang saudara alami, yang saudara dengar, saudara baca, itu saudara saksikan semua. Tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurang-kurangkan. Dan ketika saya saksikan hal-hal apa yang saya alami, belum banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain, saudara. Banyak orang hatinya digugah oleh Tuhan. Akhirnya dia juga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk juga saudara-saudara kami yang ada di Bali. Banyak juga yang hatinya dibuka oleh Tuhan. Untuk lahir baru, mereka mengalami perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Saya juga percaya ketika saudara berbuka hati saat ini, yang sudah mendengar firman Tuhan ini, mau buka hati, Tuhan aku mau menjadi saksimu. Hidupku menjadi kesaksian. Tuhan sanggupkan saudara. Dan banyak jiwa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara yang rindu untuk didoakan, aku mau menjadi saksimu. Aku mau hidupku menjadi kesaksian. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan anak-anak-Mu yang sudah terangkat. Tolong setiap mereka, mampukan setiap mereka di bulan misi dan penginjilan ini ya Tuhan. Semua ya Tuhan yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan, Engkau pakai luar biasa. Turunlah pengurapan-Mu Tuhan. Urapi setiap mereka, mampukan setiap mereka. Biarlah firman-Mu nyata. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan seluruh Yudea dan Samaria. Bahkan sampai ujung-ujung bumi. Turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan persiapkan roti dan anggur kita. Sementara kita akan naikkan pujian. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya selamanya, selamanya.
sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti ini. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu baiknya Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan
bagimu selama-lamanya.